Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya anak soleh dan solehah. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita akan mempelajari tema 1, subtema 1, pembelajaran keempat. Membuat kesimpulan sebuah bacaan. Kesimpulan isi bacaan adalah intisari dari sebuah bacaan atau suatu ringkasan yang terdapat pada bacaan. Agar dapat menyimpulkan bacaan, kamu harus membaca seluruh paragraf dari teks bacaan. Nah, cara menyimpulkan isi bacaan yaitu sebagai berikut. 1. Bacalah dengan sungguh-sungguh dan teliti seluruh bacaan dari awal hingga akhir. 2. Tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf pada teks bacaan. 3. Simpulkan isi bacaan berdasarkan ide pokok seluruh paragraf. Coba kalian baca dan simak teks bacaan berikut. Tumbuhan cocor bebek. Tanaman cocor bebek atau dikenal dengan sebutan sosor bebek adalah salah satu jenis tanaman hias rumahan yang dapat ditemukan di berbagai tempat, lembab maupun kering. Biasanya tanaman ini ditemukan di pinggiran parit atau di bebatuan. Tanaman cocor bebek ini diperkirakan berasal dari Madagaskar. Penyebaran tanaman ini sangat cepat dibandingkan dengan tanaman lain, terutama pada daerah beriklim tropis seperti Asia, Australia, Selandia Baru, India Barat, dan juga lainnya. Tanaman cocor bebek ini dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Tanaman cocor bebek memiliki batang lunak dan berluas, daun tebal, berdaging, dan banyak mengandung air. Daun tersebut memiliki warna hijau muda hingga keabu-abuan, sedangkan bagian bunga tanaman ini majemuk dengan buah berbentuk kotak. Tanaman cocor bebek merupakan tanaman semak atau semusim dengan tinggi mencapai 30-100 cm. Batang berbentuk segi empat, lunak, berluas, tegak, dan berwarna hijau. Bagian daun tebal, tunggal, berbentuk lonjong, bertangkai pendek, ujung tumpul, tepi bergerigi, bagian pangkal membudar dengan panjang 5-20 cm dan lebarnya 2,5-15 cm. Setelah kita membaca dan menyimak teks bacaan tadi, mari kita tentukan ide pokok beserta dengan kesimpulannya. Paragraf 1. Ide pokok itu sendiri bisa terdapat di awal kalimat, di tengah kalimat, atau di akhir kalimat. Untuk paragraf 1, ide pokoknya berada di awal kalimat. Ide pokok paragraf 1. Tanaman cocor bebek adalah salah satu jenis tanaman hias rumahan yang dapat ditemukan di tempat lembab atau kering. Biasanya ditemukan di pinggiran parit atau di bebatuan. Paragraf 2. Paragraf 2, ide pokoknya juga berada di awal kalimat.
Ide pokok paragraf 2. Tanaman cocor bebek memiliki batang lunak dan beruas, daun tebal, berdaging, dan banyak mengandung air. Nah, untuk menarik kesimpulan, kita mencari berdasarkan ide pokok dari masing-masing paragraf. Jadi, kesimpulannya adalah tanaman cocor bebek merupakan tanaman hias yang dapat ditemukan di tempat lembab atau kering, biasanya berada di pinggiran parit atau bebatuan. Tanaman ini memiliki batang lunak dan beruas, daun tebal berdaging, dan banyak mengandung air. Indonesia terdiri atas beragam suku dan budaya. Keragaman tersebut merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Walaupun beragam, bangsa Indonesia tetap bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Keragaman bangsa Indonesia harus disikapi dengan rasa persatuan dan kesatuan agar menciptakan hidup rukun. Hal ini disesuaikan dengan nilai-nilai sila ketiga Pancasila. Sudahkah kalian mengamalkan nilai sila ketiga Pancasila? Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia, memiliki lambang pohon beringin. Pohon ini digambarkan sebagai gambaran begitu kuatnya perlindungan sistem negara terhadap semua masyarakat dan semua golongan masyarakat Indonesia. Sila ketiga Pancasila mengandung nilai persatuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna sila ketiga ini mengandung maksud untuk mengutamakan persatuan dan kerukunan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ada 7 butir pedoman dengan penghayatan dan pengamalan sila ketiga sebagai berikut. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara sebagai untuk kepentingan yang paling utama di atas kepentingan pribadi. Harus mempunyai jiwa rela berkorban demi kepentingan negara dan bangsa. Menumbuhkan di dalam jiwa rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Mengembangkan atau menumbuhkan rasa di dalam jiwa dengan memiliki kebanggaan dalam berkebangsaan di tanah air Indonesia. Menjaga ketertiban negara yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Mengembangkan dan menumbuhkan dalam persatuan Indonesia dengan berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. Mengembangkan pergaulan untuk persatuan dan kesatuan bangsa. Berikut contoh perilaku dalam sila ketiga, yaitu membersihkan kelas bersama-sama, gotong royong di lingkungan masyarakat, membantu saudara sebangsa yang sedang dilanda musibah. Jadi, kesimpulan untuk pembelajaran hari ini adalah kesimpulan isi bacaan merupakan suatu ringkasan yang terdapat pada teks bacaan berdasarkan ide pokok masing-masing paragraf. Sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia memiliki lambang pohon beringin yang mengandung nilai persatuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian penjelasan materi pada hari ini, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.